Halo teman-teman, siapa sih yang nggak tahu terasi? Ya, terasi makanan khas Kota Langsa yang punya aroma khas dan rasa yang bikin nagih. Tapi, di balik kelezatannya ada cerita penting soal bagaimana para pelaku UMKM di sini nggak cuma mikiri rasa, tapi juga serius menjaga lingkungan sekitar. Mereka berupaya keras mengelola limbah dan uap yang dihasilkan supaya nggak mencemari udara dan lingkungan, sekaligus tetap memberdayakan masyarakat lokal, terutama para ibu-ibu yang jadi tulang punggung usaha ini dan pembeli setia oleh-oleh terasi. Penasaran kan gimana caranya mereka menjaga keseimbangan antara bisnis, lingkungan, dan sosial? Yuk kita simak bersama perjalanan seru ini. Usaha produksi terasi yang kami kunjungi pada kali ini terletak di Jalan Profesor Masjid Ibrahim, Dusun Simpangli, Kecamatan Langsa Barat. Di dusun tersebut, sebagian besar penduduk secara turun-temurun memproduksi terasi bersama keluarga mereka, meskipun terdapat variasi dalam bahan baku, proses produksi, serta pengelolaannya. Ibu Nurhayati adalah pembuat terasi asli khas Kota Langsa yang telah menjalankan kegiatan ini selama hampir 7 tahun. Terasi Langsa bukan sekedar bumbu dapur, tapi warisan budaya yang sudah turun-temurun. Proses pembuatannya menggunakan bahan alami dan teknik tradisional yang khas atau secara manual. Hal ini membuat rasa terasi begitu autentik dan disukai banyak orang, terutama ibu-ibu atau pendatang yang ingin beli oleh-oleh khas Langsa. Lebih dari itu, usaha pembuatan terasi ini juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak ibu-ibu di Langsa. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengrajin, tapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal. Dengan membeli dan memproduksi terasi secara berkelanjutan, mereka turut memperkuat jaringan sosial dan memberdayakan komunitas sekitar. Tapi, tahukah kamu, di balik aroma khas terasi ini, para pelaku UMKM di Langsa sangat memperhatikan dampak lingkungan. Mereka menerapkan pengelolaan limbah yang baik agar tidak mencemari sungai dan udara sekitar. Pengelolaan uap aroma juga diatur supaya tidak mengganggu tetangga dan lingkungan sekitar. Limbah udang ini cuma dibiarkan aja di dalam karung. Soalnya kalau cuaca lagi panas banget, limbahnya jadi kering sendiri. Kalau lagi musim hujan, dia ngeluarin air dari limbah itu. Tapi untungnya nggak bikin masalah buat lingkungan sekitar, karena airnya langsung diserap sama tanah, jadi baunya yang menyengat itu cuma muncul sebentar doang. Ini adalah bagian dari tanggung jawab lingkungan yang mereka jalankan demi keberlanjutan usaha dan lingkungan hidup yang sehat. Terasi Langsa ini sudah mengimplementasikan environmental dengan mengelola limbah dan menjaga udara tetap bersih, sedangkan sosial dengan memberdayakan komunitas dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat, serta governance-nya dengan tata kelola usaha yang transparan dan bertanggung jawab. Jadi, mereka tidak hanya berbisnis untuk keuntungan semata, tapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Terasi Langsa bukan hanya soal rasa yang menggoda, tapi juga cerita tentang usaha yang peduli lingkungan dan masyarakat. Ini contoh nyata bagaimana bisnis kecil bisa membawa perubahan besar dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk lebih peduli dengan apa yang kita konsumsi dan dukung. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share ya.